Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para orang tua kita, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama, para guru-guru, para asatidzah, segenap yang hadir majelis pada malam hari ini, mudah-mudahan insyaallah Allah lipat gandakan pahala kita yang hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan insyaallah dengan sebab kita hadir di majelis ini segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, segala dosa-dosa kita diampuni Allah, tidak keluar kita kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif al-muftirul khamis al-jima'. Kita akan lanjutkan sedikit pembacaan daripada ilmu fikih. Pertemuan sebelumnya kita membahas daripada hal-hal yang membatalkan puasa, baik membatalkan pahala puasa ataupun membatalkan puasa itu sendiri. Yang membatalkan pahala puasa sudah kita bahas. Nah, ini yang kita bahas adalah yang membatalkan puasa itu sendiri juga membatalkan daripada pahala puasa. Beberapa hal sudah kita bahas di pertemuan lalu, di antara lanjutan daripada hal yang kelima yang membatalkan puasa yaitu al-jima', berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan maka diharamkan dan dapat membatalkan puasa. Bahkan di awal mula Islam, berhubungan badan itu bukan hanya diharamkan di siang hari, bahkan malam hari. Siang tidak boleh, malam pun tidak boleh. Itu awal mula Islam. Akhirnya berat bagi sebagian daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya yang diharamkan hanya di siang hari saja selama puasa, malam boleh. Bayangkan kalau sampai sekarang hukum itu masih berjalan, siang malam tidak boleh hubungan badan, kayak apa coba? Sebulan libur ya. Nah, jadi itu salah satunya. Idza jama'a amidan aliman bitahrim mukhtaran batala shaumuhu idza afsad shaumuhu fi ramadan yawman kamilan bijima' tam athim bihi lisam. Jadi dikatakan batal itu puasa jika berhubungan badan. Ya, artinya kalau tidak sampai hubungan badan tidak batal. Ada istilah namanya muqaddimatul jima'. Muqaddimatul jima'. Saya bingung mau terjemahkannya apa, bahasa yang enak ya. Tahu muqaddimatul jima'? Pemanasan. Agak halus bahasanya Ibnu Sakron ya. Pemanasan orang sebelum jima' kan pemanasan tuh. Contoh hanya pelukan, cium misalkan sama istri nih. Ya, di siang hari tidak sampai batal puasanya, asal tidak sampai mengeluarkan sperma, tidak sampai keluar mani, tidak batal. Akan tetapi kata ulama, haram hukumnya kalau sampai meningkatkan syahwat. Kalau syahwatnya naik haram. Karena begini, orang nyium itu kan tidak harus syahwat, ada ciuman kasih sayang. Dia mau berangkat kerja dicium kening istrinya, itu kan tidak syahwat ya. Pas mau pamit berangkat diciumnya kening pipinya, apa kening si istrinya, boleh, tidak masalah, tidak menggerakkan daripada syahwat. Jadi yang membatalkan itu hanya hubungan badan. Amidan, secara sengaja dia berhubungan badan, aliman, dan dia tahu bitahrim, bahwa berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan itu membatalkan daripada puasa. Dia tahu bahwa hal tersebut haram. Ya. Mukhtaran artinya tidak ada paksaan, suka sama suka, mau sama mau,
suaminya mau, istrinya mau juga. Batala shaumuhu, maka batal daripada puasanya. Memang di antara membatalkan puasa sebab jima itu ada beberapa syarat ya. Saya jelaskan satu persatu. Kata ulama di antaranya yufsid shaumahu. Ya, yufsid shaum Ramadan, artinya ketika dia berhubungan yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Nanti dia akan kena yang namanya kafarah. Kalau batal puasa jelas, mau dia hubungan badan bulan puasa atau puasa Ramadan ke puasa Senin Kemis ke puasa apapun itu batal. Akan tetapi khusus di bulan Ramadan nanti dia akan kena yang namanya kafarah. Yang kena yang namanya kafarah. Kafarah itu istilah hukuman atau satu hal yang harus dia lakukan untuk menghapus daripada dosanya. Kalau dia tidak lakukan berdosa terus tuh. Itu yang disebut namanya kafaratul jima atau kafaratul udhma. Kafarah dalam Islam itu banyak. Ada paling besar itu kafaratul jima, kafarah sebab hubungan badan. Ada nanti istilah namanya kafaratul zihar di bab pernikahan. Ada nanti kafaratul yamin ketika dia sumpah palsu, dia sumpah pakai nama Allah tapi bohong. Ada kafarahnya juga, ada bayaran yang harus dia bayar, yang harus dia lakukan. Yang paling besar itu kafaratul jima yang kita bahas ini. Iya, kafarah dikarenakan dia berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Dan kalau puasa batal jelas. Yang mau saya bahas, kapan orang tersebut wajib bayar kafarah. Ada beberapa syarat. Ketika dia memenuhi syarat baru wajib dia bayar kafarah. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, tidak wajib dia bayar kafarah. Di antara syarat yang pertama, yang dirusak puasa di bulan Ramadan. Kalau yang dirusak puasa lain, puasa Senin Kemis, misalkan dia lagi puasa sunnah hari Senin tengah-tengah puasa jam 1 siang, contoh ya, dia berhubungan badan dengan istrinya, kena kafarah? Enggak, tidak kena kafarah. Kalau batal puasa jelas, tapi tidak kena kafarah. Kenapa? Karena yang dirusak puasanya bukan puasa Ramadan. Ya, jadi khusus yang dirusak puasa Ramadan barulah dia wajib kena yang namanya kafarah. Ayyakunal yawmul ladzi afsadahu kamilan. Yang kedua syaratnya, dia merusak satu hari penuh dengan hubungan badan tadi. Maksudnya begini, maksudnya selama satu hari penuh, selama durasi kita puasa. Kita puasa itu kan durasi 11 sampai 12 jam. Ya. Atau lebih mungkin ya, 13 jaman. Selama durasi puasa itu dia itu masih dalam keadaan sempurna normal. Seandainya, kata ulama begini, seandainya di pertengahan hari dia habis hubungan badan, jam 10 pagi hubungan badan sama istrinya, iya, jam 1 siang gila, ketulahan misalkan ya, gila dia, wajib tidak bayar kafarah? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia nggak sempurna, tidak satu hari penuh dia melewati daripada durasi orang yang berpuasa. Karena ketika dia gila kan dia sudah tidak wajib puasa lagi. Itu contohnya. Aumat, atau dia mati. Mati saking senangnya tadi kan, lama tidak ketemu sama istri misalkan 3-4 bulan tidak ketemu, siang-siang Ramadan hubungan badan, saking senangnya belum mandi junub mati dia. Ya, mati, kena kafarah? Enggak, karena dia tidak melewati hari durasi puasa itu selama sempurna. Kalau dia hidup sampai maghrib, sampai orang buka puasa, walaupun malamnya meninggal, tetap wajib bayar kafarah. Ayyakuna ifsaduhu bil jima. Yang ketiga, dia merusak puasanya itu dengan hubungan badan. Lain hal kalau dia merusak puasa itu bukan dengan hubungan badan, baru habis itu dia hubungan badan, tidak kena kafarah. Contoh, tapi saya kasih hukum, kasih ilmu, tapi jangan dipraktekkan ya. Ini cuma contoh, jangan dipraktekkan. Karena ilmu itu ada dua, kata Imam Ghazali, ada ilmu nafi, ada ilmu dhar. Ilmu yang manfaat, ada ilmu yang membahayakan. Pada dasarnya ilmu itu semuanya bagus. Yang buat bahaya ilmu itu penggunanya, disalahgunakan kadang-kadang. Janji ya, tidak diamalkan ya. Saya ragu-ragu mau bahas di sini. Kayaknya muka-mukanya nih meragukan. Ya, tidak apa-apa ilmu, tapi jangan diamalkan.
Syarat orang itu kena kafaroh kalau dia batalnya karena hubungan badan. Tapi kalau batalnya karena yang lain, dia ndak kena kafaroh. Contoh, sebelum hubungan badan dia emang sudah batal. Jam 8 pagi dia sudah makan, sudah sarapan nasi kuning dia. Jam 10 baru dia hubungan badan. Batal puasanya bukan karena hubungan badan. Batal puasanya karena makan kan? Ndak kena kafaroh dia. Makanya saya katakan jangan diakalin. Nanti gara-gara pengen hubungan badan ngopi dulu sebentar, minum berhubungan. Ini ngakalin hukum namanya ya. Memang secara hukum tidak kena kafaroh karena dia batalnya sebab yang lain, bukan sebab hubungan badan. Ya, kena kafaroh kalau dia langsung siang-siang belum masih puasa, masih keadaan puasa dia langsung hubungan badan. Nah, batalnya karena hubungan badan baru kena kafaroh. Tapi kalau batalnya sebelumnya sudah batal duluan dengan sebab yang lain, maka tidak kena yang namanya kafarah. Berikutnya lagi ayakunal jima' tam, kena kafarah kalau hubungan badan tam. Tam itu sempurna. Maksudnya begini, kata ulama, kalau hubungan badannya itu walaupun tidak sampai orgasme, ya, hubungan badan minta maaf baru masuk sekali dia cabut misalkan, kena kafarah sudah. Karena kan seseorang itu dikategorikan dia jima walaupun cuma hanya masuk ra'sud dzakar. Apa ra'sud dzakar? Hah? Helm. Tahu helm? Helm motor tuh ya. Ibu-ibu paham nih. Paham Bu? Ah, paham kan? Cepat koneknya ibu-ibu kalau bab-bab begini nih. Ra'sud dzakar itu helmnya masuk sudah kategorinya jima, sudah wajib mandi kan. Tetapi kalau yang masuk baru setengah daripada helmnya, kan belum masuk namanya. Iya, maka tidak kena kafaroh. Contoh, ini ragu-ragu dia hubungan ndak ya, ragu-ragu dia, bergejolak iman di dada ini. Antara mau ya ndak mau, baru masuk setengah langsung dapat hidayah, nggak jadi dicabutnya sama dia. Contoh, kena kafaroh ndak? Karena belum masuk helmnya tadi. Kalau sudah masuk helmnya baru kategorinya jima dan barulah kena yang namanya kafarah. Ya. Nah, itu beberapa syarat daripada seseorang itu dia rusak puasanya dengan hubungan badan dan kena kafarah. Itu syaratnya tadi. Jadi kalau memenuhi syarat baru kena kafarah. Kalau tidak memenuhi syarat tadi, contoh misalkan dia sebelum hubungan badan ngopi dulu misalkan, tidak memenuhi syarat kan? Iya. Atau misalkan hubungan badan bukan di bulan Ramadan. Ya, atau hubungan misalkan dia bukan dengan jima dan yang lain sebagainya, maka tidak membatalkan daripada puasa. Seandainya memenuhi syarat dan dia wajib kena kafarah, maka kafarahnya ini yang mau kita bahas. Pertama, bagi orang yang melakukan hubungan badan tadi di siang hari bulan Ramadan, pertama luhuqul ithim, dia dapat dosa, jelas nyata sudah. Jadi walaupun istri itu halal, tapi ada waktu-waktu tertentu yang dia tidak boleh, termasuk di bulan Ramadan. Pertama, dia kena dosa. Yang kedua, dia wajib imsak. Artinya habis, seandainya pun dia langgar, dia hubungan, habis hubungan tetap dia harus kayak puasa. Bukan berarti sudah telanjur batal habis itu ngopi, enggak. Tetap dia kayak orang puasa. Yang ketiga, ditakzir. Nah, tapi ditakzir ini kalau di Indonesia nggak bisa. Takzir ini kalau hukum syar'i ada hakim, ya pakai misalnya hukum syariat, dipanggil sama hakim, ketahuan ada yang laporan misalkan, hakim itu di rumah itu ada yang hubungan badan siang-siang. Tetangga ngelapor, dipanggil sama hakim. Kalau ketahuan hakim, hakim yang menentukan boleh ditakzir, dicambuk nanti boleh. Khusus kalau ada hakim syar'i tapi. Yang keempat, dia wajib mengkodok puasa itu sendiri. Puasa yang dia hubungan badan di siang hari itu, satu hari itu dia wajib bayar puasa. Godok harus puasanya. Baru yang kelima dia kena yang namanya kafarahnya tadi. Disebut kafaratul uzma, kafarah paling besar ini. Iya. Apa kafarahnya? Kafarahnya itu kata ulama wahwa ahad thalath asya' murattabah. Salah satu dari tiga hal tapi harus berurutan. Berurutan artinya kita harus kerjakan nomor satu dulu. Tidak sanggup nomor satu, nomor dua. Ada tiga pilihan nanti. Bukan kita bebas milih, tidak. Oh saya mau nomor tiga aja langsung, tidak bisa. Nomor satu dulu kerjakan. Tidak sanggup nomor satu, nomor dua.
Tidak sanggup nomor 2, baru nomor 3. Nah, jadi ada tiga urutan daripada membayar kafarahnya. Yang pertama, urutan pertama, itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak perempuan yang beriman kepada Allah. Ya, jelas zaman sekarang kan tidak ada budak, pasti tidak mampu orang memerdekakan budak. Makanya kafarah dalam segala hal dalam Islam, mau itu kafarah jima hubungan badan, mau itu kafaratul zihar, mau itu kafaratul yamin, kafarah karena melanggar sumpah, pasti nomor satunya memerdekakan budak perempuan. Kenapa? Karena Islam itu justru ingin menghapuskan perbudakan. Makanya salah satu yang dijanjikan oleh Nabi pahala besar itu apa? Memerdekakan budak. Bahkan kalau ada orang melanggar satu hal dalam Islam, wajib dia memerdekakan budak. Ini upaya untuk apa? Menghapus daripada perbudakan. Iya. Maka wajib pertama dia memerdekakan budak, itu pilihan nomor 1. Tidak sanggup, nomor 2. Apa itu nomor 2? Siam syahrain mutatabi'in, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Gara-gara 1 hari kena hukuman 2 bulan. Bayangkan 1 hari aja batal, apalagi 2 bulan. Ya, tapi itulah hukumannya. Kita ini kadang merusak satu, ya, maka hukumannya lebih berat daripada apa yang kita rusak. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, bukan 2 bulan 2 hari sekali puasa, enggak. Setahun mau dicicil, enggak bisa. 2 bulan berturut-turut, kecuali nanti memang ada hari-hari yang enggak boleh puasa. Contoh Lebaran, emang enggak boleh puasa, libur dia. Ya, selebihnya hari-hari yang halal puasa, wajib dia puasa selama 2 bulan. Tidak sanggup juga puasa 2 bulan berturut-turut, maka nomor 3, it'am sittin miskin likulli miskin mud, memberi makan 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin diberi 1 mud. Mud itu beras, 1 mud itu kurang lebih 7,5 on, anggaplah sekilo. Ya, anggaplah sekilo 1 mud. Berarti kalau 60 orang, 60 kilo wajib kita berikan kepada sittin miskin, 60 orang miskin. Bukan 60 kilo kita gak berikan langsung 1 orang, enggak. 60 kilo itu 1 orang miskin 1 kilo kita kasih. Cari. Nah, kan lebih ringan nih. Ya kan? Ada duit, ya sudah beli beras saja. Disedekahkan kepada orang miskin. Tapi jangan mentang-mentang ada duit terus inti mau praktek, jangan. Oh, saya ada duit, nantilah habis ini apa namanya, bayar aja lah, bayar fidyahnya bahasanya, bayar kafarahnya, jangan. Iya. Wa tajib hadil kafarah 'ala rajul la 'alal mar'ah, yang mengenaskan kafarahnya itu hanya wajib bagi laki-laki, perempuan enggak. Walaupun padahal kan yang hubungan badan berdua kan. Nah, makanya di sini diuntungkan perempuan. Jadi yang kena kafarah adalah laki-laki. Perempuan tidak. Ya. Wa tatakarral kafarah bitakarruril ayyam, dan berulang itu kafarah dengan berulang hari. Maksudnya begini, hari ini hubungan badan kena kafarah 1. Besok hubungan badan lagi 2 kafarahnya. Besok lusa hubungan lagi 3 kafarahnya. Berulang terus. Ya, semakin dia hubungan badan setiap hari, maka setiap hari dihitung 1. Pernah di zaman Nabi kejadian, ada seorang sahabat, dia berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Ngadu dia sama Nabi, ya Rasulullah, iya, dibilang aku celaka. Kenapa? Kata Nabi, aku berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Ya sudah, kata Nabi, kamu merdekakan budak. Ya Rasulullah, aku tidak punya budak. Ya, tidak punya budak. Ya sudah, kata Nabi, kamu puasa 2 bulan. Ya Rasulullah, 1 aja bolong katanya, 1 aja gagal, apalagi 2 bulan. Akhirnya ya sudah, kata Nabi, kamu kasih makan 60 orang. Ya Rasulullah, saya nggak punya duit. Ya, mau sedekah 60 orang, nggak punya duit. Ya sudah, tunggu sebentar, kata Nabi. Diambilkan kurma sama Nabi, dimodalin sama Nabi, bayangkan. Nah, ini kurma kamu berikan kepada 60 orang miskin tadi, 60 mud, ya tadi kepada orang-orang miskin. Sudah dimodalin kurma sama Nabi Muhammad. Keliling dia kota Madinah, nggak ada yang miskin. Dia ngomong, ya Rasulullah, nggak ada yang miskin kecuali saya. Ya sudah, buat kamu, kata Nabi Muhammad. Untung banyak deh. Kan? Ambil kamu aja sudah, kata Nabi Muhammad. Dia yang melakukan, dia juga yang dapat daripada
kurmanya. Nah, itu hukuman bagi orang yang apa tadi namanya berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Berikut di antara yang membatalkan puasa yaitu, dan ini yang terakhir di antara yang membatalkan puasa, yaitu wusul ain min manfat maftuh ilal jauf. Sampainya ain itu sesuatu benda yang terlihat oleh mata, yang bisa kita sentuh, itu ain namanya. Apapun. Iya. Sampainya ain benda tadi min manfat maftuh, yang dia masuknya itu melalui lubang yang terbuka, masuk menuju ke perut kita. Ya, masuknya sesuatu ke perut kita melalui manfat maftuh, melalui lubang yang terbuka. Lubang terbuka di tubuh kita ini cuman beberapa saja. Mulut, ini kan lubang terbuka, ada artinya ada saluran yang sampai ke rongga kita ini dan ke perut kita. Apalagi kuping, ya, hidung, mata ada nggak? Ada nggak mata jalur ke perut? Mata itu ada khilaf. Sebagian ulama bilang ada, sebagian tidak. Makanya kita kadang-kadang kalau lagi mandi kan bisa masuk mata, kan pedes mata, kemasukan air misalkan ya. Makanya kalau mata ada perselisihan pendapat. Yang tadi ya, yang pasti itu mulut, hidung, kuping, sama lubang kemaluan. Kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Nah, itu lubang yang dia punya saluran mengarah ke perut kita. Kalau masuk sesuatu benda dari lubang-lubang tadi, maka puasa kita batal. Beda hal kalau masuk bukan benda, apa contoh, angin yang masuk. Dia siang-siang panas nganga depan kipas angin, dia biar adem ya, kembung berut masuk angin, batal puasa? Enggak kelihatan, apa namanya, angin kan enggak kelihatan, enggak bisa disentuh, bukan ain. Ya. Atau misalkan cuman mencium bau masakan, masuk itu kan, kadang-kadang sampai bersin-bersin kita kalau ibu-ibu lagi goreng sambal itu, baunya luar biasa masuk ke hidung kita, ya, batal puasa? Enggak batal, karena yang masuk itu cuman aroma, tidak terlihat daripada bendanya, tidak kelihatan bendanya. Nah, maka kalau masuk sesuatu tersebut, maka hukumnya batal. Ya. Berikut kata ulama, nanti ada hukum yang terkait, misalkan dari sinilah, dari hukum inilah nanti akan muncul hukum-hukum yang lain. Contoh di sini dibahas hukum tentang suntik. Ya. Siang-siang sakit disuntik misalkan. Contoh lah kemarin kan apa namanya, waktu vaksin atau sebelum vaksin apa? Kan disuntik, dikeluarkan darah di sini. Terus ditaruh apa? Apa namanya? Hah? PCR ya? PCR kan? Antigen apa PCR tuh? Yang pakai darah itu kan? Nah, itu kan disuntik kita tuh, dikeluarkan darah. Apa hukum suntik di bulan Ramadan? Karena suntik itu kan jarum masuk. Ya, kita nggak bahas darah yang keluarnya. Yang kita bahas jarum yang masuk. Nah, dijelaskan sama ulama, kalau kita suntik di siang hari di bulan Ramadan, ya tentunya terkait dengan suntik ini banyak perbedaan ataupun banyak perselisihan daripada para ulama. Ya, maka dikatakan kalau seandainya suntik tersebut disuntikkan jarum itu ke bagian yang tidak ada rongganya, contoh disuntikkan ke otot, di sini suntik, ini kan ke otot suntiknya, bukan disuntikkan ke urat. Kalau urat itu kan ada rongganya, dia masuk ke dalam, disuntik di otot, di apa, bahu sini, atau disuntik di bokong. Orang sakit kan di sini disuntik. Itu kan yang disuntikkan kan ke urat atau ke daging kan, tidak ada jaluran yang masuk ke dalam. Ya, maka kata ulama puasanya tidak batal. Tapi kalau disuntikkan ke urat, apalagi suntikan tersebut mughdhiyah. Ya, mughdhiyah. Mughdhiyah itu artinya suntikan itu untuk suplemen makanan. Contoh orang infus. Infus itu kan pengganti makanan. Ketika orang itu diinfus, dimasukkan jarumnya itu ke apa namanya, ke urat dan dimasukkan cairan sebagai pengganti makanan. Dia nggak makan pun kuat tubuhnya dengan infus, maka puasanya batal.